pertamanya bagi waktu itu jadi salah satu kendalaku juga Kak. Waktu awal-awal ikut banyak hal itu kayak aku suka kesulitan buat work life balance itu berujung pada aku kayak stres sendiri. Abis itu kadang keluarga mungkin lebih dikesampingkan, terus hubungannya dulu juga sempat gagal kayak gitu juga pernah. Habis itu kesehatannya juga nggak terlalu dipentingin kan ya, kalau misal fokusnya lebih ke aku harus capai ini itu tanpa memperhatikan kehidupan juga. Jangan terlalu perfeksionis. Sebenarnya perfeksionis itu baik, tapi kalau berlebihan itu nanti energi kita itu habis di pekerjaan itu aja, jadi yang lainnya nanti mungkin bisa terbengkalai gitu. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini, aku biasanya nge-hostnya sama Adit nih. Tapi karena Adit kayaknya lagi banyak banget acara, jadi aku nge-hostnya sendirian. Nge-hostnya aja yang sendirian ya. Tapi aku podcastnya udah ditemenin oleh seorang mahasiswa yang cantik. Dia juga aktif di organisasi, terus kuliahnya pasti juga rajin. Dia juga aktif di media sosial, pokoknya anak aktif banget deh. Tapi di sini aku mau ngobrol-ngobrol sama dia untuk gimana sih tips-tipsnya bagi waktunya supaya kamu tetap bisa balance antara ngerjain kuliah, ngerjain skripsi juga, tugas-tugas dan lain sebagainya, sama tetap tidak mengesampingkan kehidupan sosial-sosial kamu. Nah, sudah di studio podcast kita kali ini kawan UGM kita yang saya sebutin tadi, yaitu Lupna Hananing Bakti Palupi, mahasiswi dari Departemen Teknologi Industri Pertanian FTP. Hai Luna. Halo, selamat pagi Kak Astrid dan selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kamu panggilnya Luna ya, bener ya? Iya. Kamu angkatan berapa? Aku dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. 2019. Berarti sekarang lagi sibuk? Sekarang lagi sibuk skripsi seperti mahasiswa semester akhir pada umumnya. Waduh, keren banget. Aku kemarin baca-baca CV kamu sih. Kamu lahiran tahun 2002. Berarti yeah. Sekarang usianya 20 tahun bisa. Yeah. Oke. Selain ngerjain skripsi, aku tuh kemarin sebenarnya tahu kamu itu kan dari FYP TikTok ya. Yeah. Bener. Berarti kamu aktif juga ya di medsos? Lumayan aktif di Instagram sama TikTok. Oh, tapi gitu. Ya, tapi lebih aktif di Instagram. Cuman yang kontennya lebih sering FYP itu malah di TikTok. Oh, bagus dong. Yeah. Biasanya kalau FYP itu tuh konten-konten tentang apa kamu? Biasanya kalau aku FYP itu konten-konten yang tentang seputar akademik gitu Kak. Loh, kayak misal keren. prestasi-prestasi. Iya. Oh gitu. Yeah. Sekarang kamu selain aktif di medsos juga, terus pasti lagi sibuk kerjain skripsi juga. Iya. Selain itu cerita dong lagi sibuk apa aja? Jadi selain skripsi dan yang kebetulan aku skripsi kan juga ikut proyek dosen Kak. Oke. Jadi skripsi yang proyek dosen itu, selain itu aku juga sibuk di ini. Jadi aku jadi Wardah Youth Ambassador. Jadi itu semacam ambasador untuk salah satu brand kosmetik lokal yaitu Wardah. Dan jadi tugasku selama ini sih biasanya lebih ke bikin konten yang menjual produk-produk Wardah dan juga menjual event-event Wardah. Jadi lebih ke promosi itu. Oh gitu. Yeah. Kalau organisasi yang masih aktif ada nggak? Karena udah semester akhir ya, jadi kebanyakan udah demis gitu sih Kak dari organisasi. Udah mulai ngurangin ya? Iya, tapi terakhir waktu itu kuliah? Dari semester 1 sampai semester 5 itu saya aktif di 2 organisasi, di Himpunan Mahasiswa Jurusan sama di BEM Fakultas. Oh gitu. Iya. Tapi so far kamu kan juga kayaknya ikut conference juga ya? Iya, kemarin awal 2022. Oke, di mana? Itu konferensinya itu International Conference di Istanbul, Turki. Oh gitu. Ya, bulan Januari. Kalau kayak gitu kamu biasanya dari Indonesia ada perwakilan berapa orang gitu gak sih? Atau kamu satu-satunya atau gimana? Itu sebenarnya ada banyak sih Kak yang dari Indonesia pas itu. Dan kebetulan saya bisa terpilih jadi salah satunya dan alhamdulillah juga bisa fully funded. Jadi dibiayain, jadi lumayan banget. Lumayan banget pas itu. Padahal kalau misal mungkin biaya sendiri mungkin bisa habis sekitar 10,5 juta, itu kan lumayan banget. Jadi ya alhamdulillah bisa dapat rezeki itu juga, dapat kesempatan jadi fully funded. Jadi buat kawan UGM semua yang lagi dengerin podcast kita ya, mungkin
kalian yang masih kuliah bisa dicontoh nih si Luna. Maksudnya kayak mumpung masih kuliah jangan sampai nanti nyesel, karena aku dulu kan waktu masih kuliah tuh kayak kupu-kupu banget. Maksudnya tetap kumpul sama teman-teman, cuman kan mungkin kalau bisa memanfaatkan waktu lebih baik bisa kayak kamu ya, bisa ikut conference. Dan fun fact-nya, sebenarnya yang waktu aku ikut conference itu fully funded-nya bukan dari jalur aku wawancara terus seleksi dari sama teman-teman yang lain gitu Kak. Jadi sebelum ada acara international conference itu buka open brand ambassador. Nah pas itu aku ikut jadi salah satu influencernya, dan di kontrak perjanjiannya itu kalau misal aku berhasil ngundang misal lebih dari 25 orang, itu nanti bisa jadi fully funded delegate di acara itu. Dan kebetulan karena aku bikin konten dan habis itu FYP, nah habis itu teman-teman jadi tertarik buat ikut acara itu, jadi daftar menggunakan referral kodeku. Jadi alhamdulillah bisa, pas itu ada sekitar lebih dari 50 orang yang daftar pakai referral kodeku dan bisa jadi salah satu yang fully funded gitu Kak. Wah keren, salah satunya berkat media sosial ya. Iya. Aku denger kamu juga berwirausaha juga ya? Iya, sebenarnya yang wirausaha itu dulu lahir dari aku ikut salah satu lomba, yaitu lomba PKM Kak. Dan aku wirausahanya itu pas itu aku menjual healthy food Kak. Healthy food yang sasarannya lebih ke untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi produk kayak snack bar gitu, kayak misal mungkin Fit Bar atau Soy Joy, tapi yang sasarannya lebih untuk ke ibu hamil dan menyusui, untuk mencukupi gizi ibu hamil dan menyusui gitu Kak. Wah cakep tuh, masih gak sampai sekarang? Sekarang kebetulan lagi di pause dulu, tapi mungkin insya Allah kedepannya bisa jalan lagi ya Kak. Ya amin ya. Saya tuh sebenarnya iya. Itu sebenarnya tuh peluang bagus yang loh. bagus. Iya, peluang bagus banget, karena kan kalau misalnya kamu tahu ilmu pemasarannya juga, apalagi kan main sosmed juga kan. Nah itu peluang tuh, kita dukung banget. Semoga lanjut ya abis ini. Iya amin. Oke. Kamu ini gak sih, ada kendala gak sih selama ini misal kayak ngejalanin bagi waktu nih antara tetap kuliah tetap iya, pacaran tetap iya dong pasti. Iya. Cerita dong gimana caranya tuh bagi waktu biar hidupnya tuh balance gitu. Kuliah, jadi BA, ikut ini itu, pacaran juga oke gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau untuk itu pertamanya bagi waktu itu jadi salah satu kendalaku juga Kak. Waktu awal-awal ikut banyak hal itu kayak aku suka kesulitan buat work life balance itu. Tapi karena aku kesulitan work life balance itu, jadinya itu berujung pada aku kayak stres sendiri. Abis itu kadang keluarga mungkin lebih dikesampingkan, terus hubungannya dulu juga sempat gagal. Kayak gitu juga pernah. Habis itu kesehatannya juga nggak terlalu dipentingin kan ya, kalau misal fokusnya lebih ke aku harus capai ini itu tanpa memperhatikan kehidupan juga. Nah jadi tips aku yang pertama itu aku tentuin goalsku dulu apa. Jadi nantinya yang kita lakuin itu hal-hal yang bakal mendukung kita buat mencapai goals tersebut. Nah jadi habis nentuin goals, nanti kita jadi lebih mudah buat ngatur prioritas kita apa yang mungkin lebih urgent atau perlu diprioritaskan kayak gitu. Nah untuk aku ngatur skala prioritas itu sendiri, biasanya aku setiap hari bikin daily highlight gitu Kak. Jadi apa sih yang mau aku kerjain di hari itu. Misal hari ini aku mau ke podcast, abis itu aku mau bimbingan skripsi, terus aku mau mungkin nanti ketemu sama orang-orang kayak gitu kan. Oh gitu. Nah abis itu selain itu, tapi tetap harus memprioritaskan akademik ya, karena statusnya kan sebagai mahasiswa. Nah kemudian juga kalau bisa kita harus berusaha untuk fokus pada tempatnya. Jadi misal nih kita ikut organisasi, tapi kita juga kan ada tanggung jawab akademik ya sebagai mahasiswa. Nah jangan sampai kayak misal
kita lagi di organisasi itu, misal lagi rapat organisasi kita malah ngerjain laporan praktikum atau apa, nanti kan jadinya kita nggak maksimal tuh di bagian organisasinya. Terus misal lagi kuliah, misal kuliah online gitu, terus kita malah sambil rapat tuh organisasi atau apa. Nah kalau misal kita banyak nyami-nyami gitu, jadinya nanti dua-duanya tuh nggak bisa maksimal performanya. Jadi kalau bisa, kalau misal kalian lagi di organisasi ya fokus memikirkan organisasi itu. Terus kalau lagi di akademik, fokus di bagian akademiknya dimaksimalkan. Sama satu lagi tips dari aku itu, jangan terlalu perfeksionis. Wih, bener. Sebenarnya perfeksionis itu baik, tapi kalau berlebihan itu nanti energi kita itu habis di pekerjaan itu aja. Jadi yang lainnya nanti mungkin bisa terbengkalai gitu sih Kak kalau tips dari aku. Oh my god. Berapa umurnya? 20 tahun tapi udah se-wise itu. Bener, tapi aku setuju. Kayak set goals itu udah bener banget. Terus kayak multitasking itu juga aku pernah waktu itu baca artikel bahwa multitasking, perfeksionis itu juga ternyata kelemahan gitu. Wow, keren loh. Speechless aku kayak kamu nasehatin gitu. Bener banget. Terus selain tadi kamu udah cerita nih pengalaman kesibukannya apa, terus gimana caranya membagi waktu dan bagi tips buat kawan UGM juga yang semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Ada nggak sih hal-hal unik gitu atau yang berkesan selama kamu ngejalanin kuliah dan menjalani pilihan hidup kamu yang kayak gitu? Sebenarnya ini mungkin yang unik itu waktu awal aku masuk kuliah Kak. Jadi pertama kali itu aku sebenarnya mau masuk jurusan kedokteran gigi. Nah, jadi aku kebetulan diterima di salah satu jurusan kedokteran gigi universitas swasta dan aku juga keterima di TIP UGM. Nah, pertamanya sebenarnya aku udah daftar tuh kedokteran gigi UGM. Nah, tapi nggak keterima waktu SNM. Jadi waktu SBMPTN waktu nilaiku, kan nilainya keluar dulu waktu tahunku baru kita bisa pilih jurusannya. Nah, terus aku kayak waktu lihat kayak ini kurang nih nilainya kalau buat masuk kedokteran gigi. Nah, jadi aku pilih di teknologi industri pertanian. Sebenarnya waktu pertama kali aku daftar itu kayak maju mundur, kayak ragu gitu, kayak kira-kira bisa nggak ya di jurusan ini, cocok nggak ya? Tapi kalau untuk UGM-nya sendiri aku udah nggak ragu, kayak aku emang mau masuk UGM dari awal. Optimis kayak banget gitu, ya. iya. Bener. Nah, dan waktu keterima pertama kali masuk UGM ikut PPSMB itu aku senang banget, soalnya waktu PPSMB juga kita itu persiapannya benar-benar mateng gitu loh dari UGM-nya Kak. Bahkan dosen-dosen juga ikut terlibat dalam PPSMB, terus kita diajarin bekal banyak hal yang bisa berguna buat kuliah nantinya. Nah, dari situ ternyata dengan aku masuk UGM aku bisa ngembangin diri dengan berbagai hal. Misal aku ikut seminar, terus aku ikut organisasi, terus aku bisa aktif di berbagai kegiatan kayak kepanitiaan dan sebagainya. Soalnya di jurusanku sendiri alhamdulillah aku dapat teman-teman, dapat lingkungan yang mendukung aku buat berkembang. Karena ternyata lingkungan itu seberpengaruh itu gitu loh Kak. Banget. Iya. Dan termasuk yang beruntung ya, alhamdulillah punya lingkungan dan teman-teman yang suportif gitu. Iya. Nah, itu alhamdulillah banget. Soalnya waktu SMA sendiri aku bisa dibilang mungkin kalau SMA aku kupu-kupu. Iya, aku lebih ke siswa yang sepuh ya, sekolah pulang. Oh gitu. Iya, sepuh. Soalnya aku lebih fokus ke pokoknya akademik aja kayak gitu. Dan mungkin kalau di sisi lain mungkin cuman ikut ekstrakurikuler, dan itu pas itu aku ikut Palang Merah Remaja dan fokusnya lebih ke ikut lomba-lomba. Kayak gitu aja Kak waktu SMA. Nah, alhamdulillahnya di perkuliahan ini itu bisa aktif di banyak hal dan bisa ngembangin kemampuan public speaking yang waktu SMA itu aku benar-benar termasuk salah satu yang terkenal nggak bisa ngomong. Kayak kalau misal ngomong di depan kelas itu mukanya langsung kayak kepiting rebus gitu loh Kak. Jadi kayak teman-teman pada, itu kenapa Luna mukanya merah banget kalau misal ngomong di depan umum kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah di UGM ini aku bisa ngasah keterampilanku di bidang public speaking itu, ngembangin. Nah, selain itu di jurusanku itu yang aku pilih, yang pertamanya aku maju mundur milih itu, kayak ternyata ada banyak hal menarik yang bisa aku pelajarin. Karena di teknologi industri pertanian sendiri kita nggak cuman belajar tentang industri pertanian, tapi kita juga belajar tentang manajemen, bahkan tentang sumber daya manusia, terus kayak tentang keteknikan yang mungkin dipelajarin di fakultas teknik kayak gitu. Dan aku sendiri ngambil fokusnya lebih ke bidang manajemennya gitu Kak. Oke.
Seneng sih kayak lihat kalau dengar cerita kamu dari kamu SMA gimana, terus sekarang kuliah gimana. Cukup inspiratif ya karena melihat manusia itu berubah ke hal yang lebih baik dan berkembang itu juga sangat menyenangkan. Kalau saya pribadi sih gitu. Tadi pas di awal kamu ngobrol tentang tips, salah satu yang kamu sebut itu adalah set goals. Iya. Kalau boleh cerita goals kamu sebenarnya apa sih atas semua perjalanan kamu yang kamu jalanin sekarang? Sebenarnya kalau untuk goalsku sendiri, mungkin kalau untuk long term itu yang pasti aku mau jadi versi terbaik dari diri aku sendiri. Aku mau jadi yang terbaik di bidangnya, misal aku jadi akademisi, kalau bisa jadi profesor ya. Terus kalau misal amin. di perusahaan, misal di direktur atau dan sebagainya. Dan aku juga pengen bisa ngelakuin hal-hal itu yang sesuai passionku. Dan bicara tentang passion mungkin lebih ke hal-hal yang mungkin aku sukai, terus kayak yang kira-kira bisa di-appreciate orang dan juga bermanfaat buat orang lain. Iya bener banget tuh. Buat banyak orang gitu. Nah tapi mungkin itu kan belum spesifik banget kan ya Kak, dan mungkin gak accountable atau gimana. Nah jadi mungkin kalau jadi aku untuk yang spesifik itu biasanya lebih ke goals yang jangka pendek, yang mungkin sekitar 5 tahun ke depan gitu Kak. Kalau untuk itu mungkin lebih ke aku pengen explore dulu nih, explore bidang yang aku minatin, yaitu lebih ke di marketing, manajemen, dan juga yang social media content creation. Aku mau maksimalin di situ dulu untuk goals jangka pendekku sekarang. Wah, keren. Amin. Kita doain ya semoga kamu lancar mencapai goals apapun itu. Tapi salah satu hal pentingnya juga kamu bisa jalan dengan hati kamu yang senang, karena kan kamu ngejalanin passion ini itu kalau misalnya emang itu fit di kamu kan pasti semesta akan mendukung gitu ya. Dan berarti tadi balik lagi ya ke cerita yang sebelumnya. Kamu awalnya berarti masuk ke jurusan ini tuh bukan karena kamu pilihan pertama ya? Iya. Tadinya kan kedokteran gigi tapi nggak lolos kan, terus akhirnya jatuh ke situ. Iya. Tapi akhirnya kamu malah merasa mendapatkan banyak hal yang lebih bermanfaat gitu. Mungkin itu bisa kita petik juga ya, karena yang dengerin podcast kita mungkin teman-teman yang mau masuk atau udah terlanjur nih masuk ke mungkin jurusan yang ngerasa sama kayak kamu gitu. Kita mungkin bisa belajar ya untuk merubah sudut pandang. Ya kan kayak yang apa nih yang bisa aku dapat nih dari situ. Bener nih, good. Pokoknya ambil sisi positif dari banyak hal. Bener. Sebagai penutup nih, kamu ada nggak pesan untuk kawan UGM semua yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Atau mungkin quote of the day, whatever, terserah, minta disampaikan dong. Jadi mungkin pesan buat teman-teman UGM sendiri itu, teman-teman harus bersyukur bisa dapat privilege untuk berkuliah, dan terutama berkuliahnya di UGM ya, yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada, manfaatkan privilege tersebut buat explore diri teman-teman seluas-luasnya, karena di umur 20-an terus di umur-umur mahasiswa ini kan golden age ya. Jadi energi teman-teman tuh lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kalau bisa kejar mimpi teman-teman setinggi-tingginya. Dan jangan lupa bahwa sukses itu nggak bisa dicapai secara instan. Kayak teman-teman buat sukses itu butuh teman-teman harus kerja keras, teman-teman harus kerja cerdas, teman-teman harus selalu disiplin sama diri sendiri, terus teman-teman harus konsisten. Dan pastinya kalau misal teman-teman ngerasa jatuh bangun itu wajar banget. Yang penting teman-teman selalu berusaha buat jadi the best version of yourself. Dan satu lagi, jangan lupa teman-teman kalau misal memegang amanah apapun atau nanti udah lulus, jangan lupa nilai-nilai yang udah diajarin selama perkuliahan, kemudian diajarin dari UGM, bahwa integritas itu harus tetap nomor 1. Waduh, bener banget. Udah? Bener banget, tapi bener banget sih, untuk sukses itu gak instan. Kita perlu fokus, kita perlu konsisten, kita perlu tetap semangat. Itu mudah diucapkan tapi agak sulit dipraktekkan ya. Iya. Tapi pasti bisa. Oke Luna, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di UGM Podcast, ngobrol-ngobrol. Semoga seperti harapan kamu, obrolan kita di episode kali ini impactful untuk siapapun yang mendengarkan. Dan untuk kawan UGM semuanya, terima kasih sudah dengerin podcast kita di episode ini. Jangan lupa juga untuk dengerin di episode-episode sebelumnya, karena kita temanya selalu ganti-ganti terus.
ngobrolnya ganti-ganti terus dengan siapa aja. Doain juga semoga kita semakin semangat dan terus semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Jangan lupa juga yang dengerin podcast kita, Luna juga boleh deh nge-share podcast-podcast kita di sosmed-sosmed kalian supaya makin banyak yang mendengarkan UGM Podcast. Terima kasih. Bye-bye.